Pernah nggak sih lo ngerasa dunia ini makin hari makin bising? Bukan cuma suara klakson atau notifikasi HP yang nggak ada habisnya, tapi bising karena semua orang berlomba-lomba buat kelihatan paling berhasil. Ada yang pamer pencapaian di LinkedIn, ada yang posting liburan ke luar negeri tiap 3 bulan, bahkan ada yang rajin upload screenshot saldo rekening. Kadang gue mikir, ini dunia nyata, apa panggung pertunjukan? Kayak hidup sekarang tuh ajang kompetisi siapa yang paling bisa bikin orang lain iri. Yang nggak ikut pamer, dianggap nggak ngapa-ngapain. Yang jalan pelan, dianggap nggak ambisius. Padahal nggak semua orang pengen hidupnya dilihatin. Tapi, gimana kalau gue bilang ada jalan lain? Jalan yang nggak banyak dilirik. Nggak terang benderang, nggak banyak tepuk tangan, bahkan sering sepi dari validasi. Tapi jalan ini bisa bawa lo ke tempat yang jauh lebih dalam, lebih utuh, lebih tenang. Dan ya, bahkan bisa bikin lo kaya, tapi dengan cara yang lo bisa nikmatin. Ini bukan buat lo yang pengen cepet viral atau kaya dalam semalam. Ini buat lo yang kalem. Lo yang kalau ngobrol lebih suka dengerin. Lo yang nggak suka spotlight, tapi kalau kerja, lo jalanin sampai tuntas. Lo yang mikir 2 kali sebelum beli sesuatu, bukan karena pelit, tapi karena lo punya arah. Lo yang kadang ngerasa lemah karena lo nggak seberisik yang lain. Padahal di balik diam lo itu ada ketenangan. Dan ketenangan itu aset paling langka di zaman sekarang. Banyak orang salah sangka. Mereka kira untuk bisa kaya harus jadi yang paling keras suaranya. Padahal seringkali yang paling tenang justru yang paling kuat pondasinya. Kita sering lupa bahwa kekayaan itu bukan cuma soal angka, tapi soal cara ngelihat hidup. Soal bagaimana kita memahami cukup, menahan ego, dan melangkah tanpa harus nginjak siapapun. Makanya video ini bukan buat semua orang. Tapi kalau lo masih dengerin sampai sini, mungkin ini emang buat lo. Lo yang lagi nyari arah, bukan sorot lampu. Lo yang lagi bangun pondasi, bukan sekadar tampilan luar. Tapi sebelum kita mulai lebih dalam, ada satu hal yang penting. Kalau lo ngerasa konten kayak gini nyambung sama cara pikir lo, yuk bantu support channel ini. Klik like, subscribe, dan aktifin lonceng, biar lo nggak ketinggalan tiap kali kita ngobrol hal-hal yang real. Gue mau mulai dengan satu hal yang mungkin nggak populer. Kaya itu bukan soal siapa yang paling keras suaranya, tapi siapa yang paling konsisten jalannya. Iya, di dunia sekarang yang serba cepat dan penuh sorotan, orang yang paling sering kedengeran, paling sering tampil, paling sering pamer, sering dianggap paling sukses. Tapi kenyataannya, nggak selalu gitu. Banyak dari kita tumbuh dengan anggapan bahwa untuk sukses dan bebas finansial, kita harus jadi extrovert. Harus jago ngobrol, jago presentasi, punya networking yang luas, dan bisa nyodorin diri ke semua kesempatan yang lewat. Padahal faktanya, gak sedikit orang yang sukses lewat jalur yang gak bising. Lewat jalur yang sunyi, yang pelan tapi pasti. Mereka gak tampil di depan layar, tapi diam-diam kerja keras di balik layar. Mereka gak harus jadi pusat perhatian, tapi hasil kerjanya yang akhirnya ngomong sendiri. Lo pernah dengar istilah quiet strength? Itu kekuatan yang gak kelihatan dari luar, tapi dalamnya solid banget, kayak bambu. Kalau dilihat sekilas, bambu itu lentur, gampang goyang. Tapi justru fleksibilitasnya itu yang bikin dia bisa bertahan dari badai. Akarnya kuat, sistemnya tahan lama. Bambu tuh bukan tipe tanaman yang langsung tinggi dalam sehari. Tapi kalau udah tumbuh, dia kokoh, bisa dipakai kayak jadi fondasi rumah, tiang, alat musik, bahkan jadi senjata. Nah, banyak orang introvert, pendiam, pemalu, atau yang nggak suka keramaian, itu sebenarnya punya kekuatan kayak bambu. Orang-orang ini punya pola pikir yang beda. Mereka biasanya nggak impulsif. Dan ini nilai penting dalam pengelolaan uang. Karena keputusan keuangan terbaik jarang diambil dalam keadaan terburu-buru. Ketika lo bisa nahan diri dari beli barang yang nggak perlu, ketika lo bisa bilang enggak sama godaan diskon gede atau flash sale, itu tanda lo punya kontrol atas diri lo sendiri. Dan kontrol diri itu bro, adalah salah satu aset terbesar buat menuju kebebasan finansial. Gue pernah kenal satu temen, namanya Ari. Ari ini tipe orang yang kalau kumpul jarang ngomong. Bukan karena sombong, tapi karena dia milih dengerin. Pas temen-temennya sibuk bahas saham yang lagi naik, kripto yang naik turun, Ari duduk tenang sambil catat sesuatu di buku kecilnya. Ternyata dia lagi nyusun rencana keuangan pribadinya. Gak heboh, gak banyak gaya. Tapi setiap bulan dia disiplin naruh 30% dari gajinya ke reksadana dan tabungan jangka panjang. 3 tahun kemudian, pas ada PHK massal di kantornya, sebagian besar orang panik karena belum siap dana darurat. Ari, tenang. Dia udah siap dari jauh-jauh hari.
Gak cuma itu, dia malah punya modal buat mulai usaha kecil yang udah dia rancang pelan-pelan. Bukan karena dia lebih pintar, tapi karena dia lebih tenang dan konsisten. Dan ini pola umum yang sering gue lihat. Orang yang kalem biasanya lebih fokus sama proses, bukan hasil. Mereka nggak gampang pamer. Mereka nggak perlu validasi dari likes, views, atau komentar orang lain buat ngerasa cukup. Mereka kerja karena tahu tujuannya, bukan karena pengen kelihatan sibuk. Dan karena itu, mereka punya energi lebih buat ngatur hidup mereka. Nggak keburu habis karena ikut lomba yang nggak mereka daftar. Dan satu hal lagi, mereka nggak gampang terbawa tren. Di dunia yang sekarang serba viral, serba FOMO, ini jadi nilai yang langka. Lo bayangin deh, betapa banyak orang ngeluarin duit cuma karena sesuatu lagi trending. Beli barang yang nggak butuh, investasi di hal yang nggak paham, buka usaha yang cuma ikut-ikutan. Hasilnya? Tekor. Bukan karena mereka bodoh, tapi karena mereka nggak sempat mikir panjang. Orang-orang sunyi ini punya keunggulan besar. Mereka mikir dulu sebelum bertindak. Dan itu dalam dunia keuangan jauh lebih penting daripada kelihatan hebat. Karena uang nggak tumbuh dari keputusan emosional. Uang tumbuh dari keputusan yang rasional, yang konsisten, yang berlandaskan prinsip. Gue tahu gak semua orang pengen hidup kayak Ari, dan itu wajar. Tapi kalau lo ngerasa lo bukan tipe yang suka tampil, yang gak nyaman bersosialisasi, atau yang lebih suka kerja sendiri, jangan minder. Lo justru punya modal besar. Karena dalam hidup gak semua kekayaan datang dari jaringan. Ada juga yang datang dari disiplin pribadi. Dari kebiasaan kecil yang lo bangun sendiri setiap hari. Lo pernah mikir gak, kenapa banyak orang yang terlihat kaya tapi ternyata bokek? Karena mereka hidup buat impresi. Mereka invest di citra, bukan di aset. Dan sebaliknya, orang yang gak kelihatan apa-apa justru bisa punya tabungan besar, properti atau bisnis yang jalan. Mereka gak merasa perlu kelihatan sukses, karena mereka udah merasa cukup dari dalam. Dan ini yang jarang disadari. Kaya bukan cuma tentang angka, tapi tentang seberapa sadar lo dalam mengelola hidup lo sendiri. Kalau lo bisa hidup sesuai nilai lo sendiri, tanpa perlu menyesuaikan standar orang lain, itu udah bentuk kekayaan. Banyak dari kita keburu ngerasa kalah karena kita nggak seheboh orang lain. Tapi faktanya, lo bisa menang dengan cara lo sendiri. Dengan jadi tenang, terarah, dan setia sama proses. Karena kaya itu bukan hasil dari sprint, tapi dari maraton. Dan lo yang punya stamina buat tahan di jalan sunyi itu, punya peluang lebih besar buat sampai ke garis akhir. Jadi kalau hari ini lo ngerasa gue biasa aja, ingat ini, lo punya peluang besar buat jadi luar biasa. Asal lo tahu arah lo, tahu cara lo, dan gak nyerah di tengah jalan. Jangan takut jadi berbeda. Kadang justru jalan yang paling sepi itu yang paling aman. Dan di ujungnya, bukan cuma uang yang lo temuin, tapi juga kedamaian yang gak bisa dibeli siapapun. Lo gak harus berisik buat bisa sukses. Lo cuma perlu jalan terus. Karena pada akhirnya, bukan suara paling keras yang menang, tapi langkah paling konsisten yang sampai tujuan. Dan itu bisa banget jadi lo. Gue inget satu momen yang sampai sekarang masih nyangkut di kepala gue. Waktu itu gue lagi nongkrong sama beberapa temen SMA. Udah lama gak ketemu, jadi obrolannya tuh mulai dari yang receh sampai yang dalam. Salah satu temen gue, sebut aja namanya Dimas, datang telat. Dia datang naik motor biasa, pakai jaket yang udah agak lusuh dan diem aja. Bukan karena sombong, tapi karena emang dia dari dulu tuh bukan tipe yang suka ngomong banyak. Nah, pas lagi ngobrol-ngobrol, beberapa temen lain mulai bahas kerjaan, promosi, pamer achievement, pamer motor baru, gadget baru, dan lo tau lah, yang gitu-gitu. Tapi si Dimas cuma senyum, dengerin aja. Gak nyaut, gak ikut pamer, cuma sesekali nimpalin pelan. Sampai akhirnya ada yang nyeletuk. Lo sekarang kerja di mana, Mas? Dan lo tahu apa jawaban dia? Dia jawab pelan. Gue gak kerja di kantor lagi. Gue di rumah urus bisnis kecil-kecilan. Gue yang duduk deket dia langsung kepo. Gue tanya, bisnis apa mas? Dia buka HP-nya. Dia tunjukin dashboard toko online-nya. Dan gue kaget banget. Penjualannya stabil, omsetnya udah puluhan juta sebulan. Dan itu semua dia kelola sendiri. Dari rumah. Tanpa tim gede. Tanpa gembar-gembor di medsos. Bahkan dia bilang, udah lunasin rumah dan punya 2 tanah kecil di pinggiran kota. Gue sampai bengong. Sementara yang lain ribut soal cicilan motor dan target kerja, dia tenang-tenang aja. Hidupnya kayak biasa aja, tapi dalamnya matang banget. Stabil, damai. Dan waktu gue tanya, kok lo bisa sampai di titik ini bro? Dia jawab simple banget, gue gak buru-buru, gue gak ikut balapan orang. Gue fokus sama jalan gue sendiri. Dan kalimat itu nyentil banget buat gue. Karena selama ini,
Banyak dari kita terlalu sibuk ngebandingin hidup kita sama hidup orang. Terlalu sibuk ngejar validasi. Padahal kalau kita bisa tenangin diri, jalanin hidup dengan versi kita sendiri, hasilnya bisa jauh lebih kuat. Gue belajar satu hal dari Dimas. Lo nggak harus berisik buat punya hidup yang berarti. Justru kadang dalam diam lo bisa bangun sesuatu yang kokoh, tahan lama, dan bikin lo bahagia. Bukan cuma kaya secara materi, tapi juga secara batin. Dan mungkin lo juga punya potensi kayak Dimas. Lo cuma perlu percaya sama ritme lo sendiri. Pelan nggak masalah, asal lo tahu lo lagi menuju kemana. Karena kayak itu bukan soal cepet-cepetan, tapi soal ketekunan. Soal lo ngerti apa yang penting buat lo, dan lo setia di jalur itu. Jadi, kalau hari ini lo ngerasa hidup lo nggak seheboh orang lain, tenang aja, lo nggak terlambat, lo nggak kekurangan. Mungkin lo cuma lagi ada di jalur yang nggak banyak dilirik orang. Jalur yang nggak penuh tepuk tangan, tapi justru penuh makna. Ingat, jadi pendiam bukan kelemahan. Gak suka spotlight bukan berarti lo nggak punya sinar. Justru di balik ketenangan lo, ada kekuatan luar biasa yang mungkin belum lo sadari sepenuhnya. Kekuatan buat mikir jernih, buat sabar ngatur keuangan, buat ambil keputusan tanpa panik, dan buat jalanin hidup dengan cara lo sendiri. Dan kalau selama ini lo ragu, gue cuma mau bilang, jalan lo valid. Lo nggak harus berubah jadi orang lain buat bisa sukses. Lo cuma perlu kenal siapa diri lo dan manfaatin kekuatan lo itu pelan-pelan. Ingat, konsistensi itu senjata utama. Dan lo udah punya itu. Kalau konten ini nyentuh lo atau bikin lo ngerasa gue banget, jangan lupa klik like dan subscribe ya. Karena di channel Still Balance, kita bakal terus bahas hal-hal kayak gini. Yang relevan, dalam, dan nyambung sama hidup lo. Dan terakhir, kita di sini percaya satu hal sederhana tapi penting. Keseimbangan bukan tujuan, tapi cara menjalani hidup.